Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi pembelajaran jaringan komputer, lebih tepatnya mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang Kali Linux, yaitu Kali Linux itu adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux atau Unix yang memang dikhususkan untuk penetrasi jaringan. Dan hari ini kita akan membahas tentang information gathering atau pengumpulan informasi dan juga port scanning. Nah, misalnya gini, kita sebagai attacker atau penyerang dalam sebuah sistem jaringan komputer itu, sebelum kita melakukan penetrasi, sebelum kita melakukan eksploitasi gitu, kita harus menemukan dulu metodenya. Misalkan, apakah kita mau pakai SQL injection, apakah mau pakai change, apa mau pakai Chucky, dan sebagainya, masih banyak. Nah, itu metode-metode tadi didapat dari pengumpulan informasi. Misalkan, contohnya adalah kita melakukan analisa terhadap seluruh host untuk menemukan bahwa port mana sih yang terbuka. Setelah kita menemukan port yang terbuka, kita harus analisa lagi port mana yang memungkinkan untuk kita eksploitasi. Setelah kita dapat, baru kita melakukan eksploitasi. Jadi port scanner itu merupakan langkah pertama sebelum kita melakukan penyerangan. Oke. Kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kecilkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Oh ya, port scanner yang saya pakai aplikasinya itu adalah Nmap di sebuah sistem operasi Kali Linux. Kita akan coba tes langsung buat pengumpulan informasi itu kayak gimana sih. Oke, kita sudah buka. Ada 4 ini berdasarkan dari soal dari LK1 latihan 1 job sheetnya seperti ini. Nah, learning activity 1. Coba kita lihat. Oke, kita akan bikin seperti ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4. Kita akan konfigurasi seluruhnya 4. Kita mulai dari yang pertama yang ini. Yang ini PC router gateway, dia punya 2 NIC. NIC pertama atau NIC 0 ini dia punya nomor IP-nya adalah 192.168.111. Ini akan saya ganti jadi 432. Kenapa? Karena akses internet yang saya ambil dari tethering handphone. Tethering handphone itu gateway-nya dia punya alamatnya 431, maka saya akan rubah jadi 432 di sini. Sedangkan NIC yang kedua, NIC 1 ini, dia punya nilai atau angkanya adalah 10254. Ini akan terkoneksi ke 3 host ini. Yang pertama adalah server, operating sistemnya Debian 10 tetap, paket yang diinstalnya adalah SSH, FTP, HTTP. Sedangkan yang kedua adalah client, Windows XP, port yang terbukanya 80, HTTP dan desktop, remote desktop. Yang ketiga, nah ini yang kita akan menjadi seorang penyerang, bukan striker tapi attacking. Operating system yang dipergunakan adalah Kali Linux dan software yang dipergunakan adalah Nmap. Jadi kita akan coba untuk mengumpulkan informasi dari host ketiga, host kedua, client, server, juga dari gateway. Oke, kita buka yang ini. Ini saya sudah jalankan semua. Kita mulai konfigurasi dari Debian router. Oke, kita masukkan.
Debian router ini kita punya dua, auto Ethernet 0, device Ethernet 0, init static, yang artinya kita akan masukkan secara manuali. Kalau misalkan secara otomatis harus ada sebuah server yang memberikan layanan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, untuk pemberian alamat IP secara sementawis. Kita masukkan addressing. Ini yang tadi saya bilang 43.2 netmax. Saya pakai yang default saja, saya di R24 gateway 43.1 DNS server, saya pakai 88 aja deh. Ini untuk ether pertama atau ether 0 yang nanti akan dibridgekan ke wireless adapternya. Sekarang kita bikin yang kedua, itu Ethernet 1, device Ethernet 1, init static, tetap address 192.168 100.254 netmax 255.255.255.0. gateway-nya langsung ke 432 198 43.2. Biar besar terlalu dimasukkan. Kita restart jaringan ini. Oke, kita cek config apakah sudah sesuai atau belum. 432 100.254. Kita cek akses internetnya. Oke, sudah connect. Berikutnya, karena ini PC router, maka kita harus bikin IP forward. Dan juga itertable-nya. Itertable dulu boleh. Itertable. Ini T NAT append post routing J S search-nya terlebih dahulu 98 100 0 24 J mas right. Oke, seperti ini. Setelah semua beres, kita masuk ke RC lokal. Nah, ini supaya kalau misalkan si Debian router jadi kita restart itu nggak hilang tabelnya, makanya kita simpan di RC lokal. Selanjutnya sysctl-nya kita IP forward-nya sudah. Oke, Debian router ini sudah selesai, IP forward, etc, RC lokal juga sudah selesai. Kita konfigurasi yang Debian targetnya. Kita masukkan karena hanya ada satu, itu Ethernet 0, device Ethernet 0, init static, address 92.168.100.1 netmax-nya. Gateway-nya berapa? 198 100.254. Dari mana sih? Dari sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan dia mau keluar ke sini, otomatis kan dia harus lewat sini dulu. Dari sini dia akan lewat sini. Dari sini dia akan lewat sini. Nah, begitu seterusnya. 254 DNS servernya.
Ini bisa kita bagi dua atau bagi dua sih, tambah jadi dua, ataupun bisa seperti ini aja. Kita konfigure lagi. Oke, kita cek ke ke router lagi. Nah, jadi konfigurasi si router udah selesai itu. Buktinya si Debian ini bisa connect ke internet. Terus kita lihat lagi sini. Paket yang diinstal adalah SSH FTP HTTP. SSH kita install. Perintahnya adalah apt get install SSH terus pro FTPD. Ini buat layanan FTP, File Transfer Protocol, dan juga web server atau Apache 2 nama aplikasinya. Jangan lupa kita mounting dulu ini ke Debian. Oke. Loading dependency tree. Oke, ini yes. Just wait. Ingati atau mandiri aja dulu lah. Jadi kita ini hanya install aja konfigurasinya, konfigurasi misalkan SSH, Debian web server, ataupun si Pro FTPD, SSH, Pro FTP, FTP itu bisa kita sampingkan. Yang penting kita bisa ngumpulin informasinya aja terlebih dahulu kalau untuk sekarang. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk lebih lanjutnya. Oke, kita cek dulu yang ini. SSL. Oke, sudah selesai. Hanya sampai sini aja buat si Debian. Karena memang soalnya seperti ini. SSH FTP sudah selesai ini aja. Nanti kita akan eksekusinya di sini. Kita selesaikan ini. Client 3 Windows XP. Kita buka XP-nya. Ini. Alamat IP yang dipergunakan adalah mana deh? 102. Oke, kita masukkan 192, 168, 102. Subnetnya tetap. Gateway-nya ke 168, 100 berapa? 254. Betul sekali, saudara. Boleh begini, atau bisa kita tambahkan mengarah ke server satu-satu. Just wait. Oke, dia sudah aktif. Kita cek dulu untuk make sure-nya. Misalkan www.google.com. Duh, dia udah connect. Connect juga. Sudah, tinggalkan lagi. Karena kita akan lebih banyak bermain di kali. Oke, seperti ini. Kita login. Nah, ini tampilan kali. Kenapa saya install desktop environment-nya supaya lebih menarik aja sebenarnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan menggunakan aplikasi Nmap untuk pengumpulan informasinya. Cek dulu. Oke, kita akses terminalnya. Oke, masuk ke dalam super user, sudo dan passwordnya sudah masukkan. Oke, seperti ini. Perintahnya adalah untuk menggunakan Nmap itu, saya coba ini, notepad. Perintah dalam atau hierarki atau susunannya si Nmap itu begini.
nmap, terus ada target, terus ada scan tipe, terus ada opsi. Seperti itu. Kita contoh. Misalkan kalian sebagai attacker, oh iya belum, saya lupa. Kita cek dulu. Apa sudah dikasih? 103 udah selesai. 103. Nah, 103. Oke. Sebagai attacker, kalian ingin tahu misalkan dalam satu jaringan ini, dalam satu network 100 ini, berapa sih komputer yang nyala? Misalkan kalian pengen tahu nih, perintahnya itu adalah nmap, terus ada targetnya itu 192, 168 misalkan, 100. Nah ini, kalau misalkan mau cuman scanning satu, ya udah cukup satu aja, misalkan begini. Terus kasih opsinya adalah SP. Ini scanning berdasarkan IP range. Misalkan begini, kalau mau satu, kalau mau banyak berarti tinggal 254 misalkan. Kita cek starting nmap, dan kalian tahu tuh saya mulai jam berapa itu, 2257. Oke, ada berapa ini host? Ada 4 host yang nyala. 101 MAC address-nya ini, 102 MAC address-nya ini, 154 MAC address-nya ini, dan 103. 103 ini kali dia nggak dapat ini MAC address nih. Ini kalau misalkan kita menggunakan range IP. Terus pengen lebih rinci dong, misalkan kalian bisa menggunakan seperti ini, S3 dengan port scanning. Misalkan saya pengen, oke, kita udah tahu bahwa ada 4 host yang nyala misalkan. Terus kalian pengen tahu misalkan dari 4 host tadi yang nyala, berapa port yang terbuka misalkan. Kalian bisa pakai ST gitu. Titik S kecil, T besar. Itu three-way handshake untuk port scanning. Kita search. Nah, ini dia. SP. SP itu yang tadi. Kita lihat ST. Nah, ini 101. Dia ini ngebuka ini FTP SSH HTTP. Ini server berarti. Ini server Debian. Yang ini 102, ini Microsoft, berarti secara otomatis ini pas di Windows XP. Yang ini 102.54 OS yang saya belum install. Yang ini Debian router. Yang ini adalah si Linux. Dia scan sendiri dan dia nggak dapat scan portnya berapa gitu, karena 1000 port yang di Kali Linux ini tertutup, jadi pasti lebih aman. Oke, tadi saya bilang kan di sini ini Windows, benar apa enggak? Untuk make sure-nya bisa kita tambahkan, misalkan seperti ini lagi 1254, kita menggunakan verbose-nya ini adalah O. O itu untuk mendeteksi operating system. Kita cek lagi.
Kita tunggu sampai selesai scanningnya. Oke. Oh itu yang ini. Nah, 101 yang tadi. Oke, nah ini dia. Linux 3x 4x. Jadi dia pakai Linux. Terus yang ini 102 klien. Port yang terbukanya adalah yang ini. MAC address-nya yang ini. Dan sistem operasi yang dipergunakan adalah yang ini. 254 si router tadi. Yang ini. Nah. Terus 103 si Kali Linux. Lagi-lagi dia nggak bakalan dapet. Karena ya tadi yang saya bilang 1000 port scan dari 103 ini tertutup, terlalu banyak fingerprint, jadi dia nggak bisa memberikan secara spesifikasi OS detailnya itu kayak gimana gitu misalkan. Terus kalian pengen tahu layanan dan versinya misalkan, kalian bisa pakai ini juga. Contohnya kan ini range ya banyak ya, dari 1 sampai 254. Saya pengennya misalkan sini aja deh, si servernya aja. Servernya kan 101 kan. Opsinya adalah S, terus bisa menggunakan V. Kita bisa pegang juga. Apa sih SV? Ini nih. Nih, SV ini untuk melihat port dan versi layanan. Beritanya seperti ini. Sedangkan V yang ini untuk menampilkan secara detail, makanya ada seperti ini nih. Nah, ARP, Address Resolution Protocol seperti ini. Yang kebuka 80 di 101, bla 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 bla. Oke, yang terbuka portnya adalah nih versi FTPD. Versinya adalah 135 dan Apache 2410. Linux Debian seperti itu. Itu adalah contoh dari pengumpulan informasi dengan menggunakan Nmap di Kali Linux. Semoga kalian lebih paham daripada teoritis terus. Maka kita tampilkan gimana sih caranya step by stepnya dalam mengumpulkan informasi dengan berbagai macam option dari Nmap-nya itu sendiri. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar ataupun di GCR juga, ataupun Japri juga boleh. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.